Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliat Priutomo dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang berjudul Empek-empek Jaguar yang beranggotakan Zakaria Al-Mufarid. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang berjudul Empek-empek Jaguar, dan di sini saya akan mempresentasikan ringkasan eksekutif dan bab 1, dan kemudian Zaka akan mempresentasikan bab 2. Oke, lanjut kita ke ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif dari CV Jaguar. Jaguar adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner makanan khas Palembang, yaitu empek-empek yang menyediakan berbagai macam jenis empek-empek yang kekinian dan unik dengan macam varian rasa dan aroma untuk kepuasan customer. Target pasar kami yang akan kami bidik adalah para mahasiswa, pemuda-pemudi, orang tua, dan anak-anak, lebih khususnya kepada konsumen yang menginginkan cita rasa asli dan unik dari empek-empek tersebut. Nah, dalam rencana pengembangan usaha kami kami bergerak lebih ke dunia maya atau online. Kami melihat peluang yang lebih besar dari penjualan online. Dilihat dari banyaknya pengguna gadget atau smartphone, mereka dapat melihat produk kami dari mana dan kapan saja, tanpa harus datang ke tempat kami. Prospek pengembangan ini kami optimis bisa meningkatkan penghasilan perusahaan kami. Kami menargetkan setiap hari proses penjualannya itu menargetkan 50 porsi terjual. Dengan 50 porsi dengan harga 10.000 per porsi adalah 500.000 rupiah. Dari penerimaan tersebut didapatkan keuntungan penjualan empek-empek Jaguar dalam 1 bulan 6.510.000 rupiah, dengan laba bersih per bulan 2.648.000 rupiah. Dari estimasi biaya tersebut, kami membeli bahan olahan makanan untuk produk kami dengan keuntungan semaksimal mungkin dengan menekan kepuasan pelanggan. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Selanjutnya kita ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang perusahaan kami yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil lautnya, tetapi kekayaan itu tidak berbanding dengan kegemaran masyarakat Indonesia, terutama yang jauh dari laut, untuk mengonsumsi hasil laut, khususnya ikan laut. Maka dari itu kami berinovasi untuk mengolah hasil ikan laut menjadi sebuah produk makanan yang berasal dari Palembang, yaitu empek-empek yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat Indonesia dengan cita rasa yang enak. Tentu saja produk makanan ini kami akan modifikasi sebaik mungkin dengan beberapa tambahan bahan makanan dalam pengolahannya yang berasal dari hasil bumi, sehingga tidak menghilangkan cita rasa laut dan pedalaman yang tentunya sangatlah enak.
bergizi tinggi seperti mengandung omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak pada anak-anak. Oke, teman-teman, kita lanjut ke visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama adalah visi. Visi perusahaan kami menjadikan salah satu pelopor yang mampu mengembangkan produk olahan makanan laut dan meningkatkan kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan hasil laut serta membangun relasi yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya adalah misi. Misi perusahaan kami yang pertama membuat inovasi makanan olahan laut yang unik dan berbeda dari biasanya. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas produk dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Oke, berikut adalah deskripsi perusahaan kami yang berlokasi dan alamat kantor di Jalan S. Parman nomor 53 Purbalingga Utara, Kampus Universitas Perwira Purbalingga. Oke, selanjutnya kita ke deskripsi produk dari perusahaan kami. Pada bisnis ini, kami menawarkan sebuah produk makanan yang berupa olahan hasil laut, yaitu pempek aroma dan rasa. Pada produk ini kami menyediakan pempek original yang bahan dasarnya menggunakan murni dari ikan tenggiri saja tanpa bahan tambahan campuran lain. Dan ada pempek modifikasi yang telah ada bahan campuran dari hasil bumi pedalaman yang bisa kami gunakan untuk mengubah aroma dari pempek itu sendiri tanpa menghilangkan rasa dari pempek itu sendiri dan isian pempek yang berasal dari pedalaman. Contohnya dengan aroma dan rasa kopi dan sebagainya. Pelanggan bisa mendapatkan atau bisa membeli produk kami secara offline di hari Senin sampai dengan Minggu mulai jam 8 sampai jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari Jumat dan hari Minggu kami buka jam 8 sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bisa secara online pada jam kerja di luar itu. Produk akan kami kirim pada hari berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke sejarah perusahaan. Bagi kami yang menginspirasi kami untuk membuka bisnis ini di awal dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah dan persyaratan kelulusan kuliah, namun semakin dalam kami mengerjakan, kami sadar kalau bisnis ini sangat kami butuhkan, terutama untuk kepentingan ekonomi yang harus ditingkatkan atau dikembangkan sedini mungkin. Sebab kami mengusulkan gagasan ide bisnis ini adalah karena kami sadar bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya daerah yang jauh dari laut, sangatlah rendah untuk mengkonsumsi ikan atau hasil laut lainnya yang memiliki gizi yang bagus untuk pertumbuhan otak, padahal Indonesia memiliki laut yang begitu luas. Dan tentu saja faktor utama dari gagasan ini adalah kami bisa melihat peluang ini di daerah yang jauh dari laut seperti Purbalingga.
Oke, teman-temanku semuanya, kita lanjut mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan dari perusahaan kami, yang pertama, harga bersahabat untuk semua kalangan. Yang kedua, memiliki keunikan yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, memiliki website dan kontak delivery order. Yang keempat, 90% menggunakan bahan alami. Yang kelima, tempat yang nyaman dan mudah dijangkau. Yang keenam, menyediakan free wifi. Yang ketujuh, adanya lantunan musik serta bacaan Al-Quran dan sholawatan yang disesuaikan dengan harinya. Yang ke-8 yaitu menyediakan bacaan buku atau komik novel yang menarik. Yang ke-9 menyediakan jasa kopi film dan musik. Selanjutnya weakness, yaitu kelemahan dari perusahaan kami. Yang pertama, membutuhkan dana yang besar untuk menyediakan semua sarana dan prasarana yang lengkap. Yang kedua, tenaga kerja masih kurang. Yang ketiga, susahnya kemampuan untuk menstok bahan bakunya, yaitu ikan. Yang keempat, keterbatasan lahan parkir. Nah, selanjutnya opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, masih sedikit pesaing yang menggunakan bahan baku aslinya. Yang kedua, bisa menjadi tempat tongkrongan bagi anak muda. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya akan timbul, yang pertama, munculnya pesaing dengan menggunakan ide yang sama. Yang kedua, bahan baku susah didapat apabila cuaca sedang tidak mendukung. Yang ketiga, libur semester, pengunjung berkurang. Oke, teman-temanku semuanya, sekian presentasi dari saya mengenai bab 1 dari proposal bisnis plan kami yang berjudul Empek-empek Jaguar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.